kita jadi My Life Insurance gitu ya, bayar sendiri billing-nya. Nah, nggak sampai di situ, setelah papa saya nggak ada, mama saya tiba-tiba, setelah pemakaman, mama saya tiba-tiba tubuhnya menggigil ya, nggak tahu stres atau apa, dibawa ke Surabaya katanya kanker pankreas. Panik dong, saya langsung minta ke ini, Singapura. Ya, saya langsung minta ke Singapura, second opinion, dicek semuanya di sana, sama biaya sendiri juga. Itu katanya nggak apa-apa ya, puji Tuhan pulang balik ke Indonesia kan. Nah, karena papa saya itu mungkin sangat cinta gitu sama mama saya, jadi tidak pernah disuruh kerja seumur hidupnya. Jadi nggak tahu, bingung mau apa, aset ada tapi uang tabungan tuh sedikit. Jadi bingung mau kerja apa, stres tiap hari. Mama saya koordinasi dengan kakak saya yang tertua, sering tengkar karena mungkin takut ya harus berbuat apa dengan aset yang ada. Itu dialami sampai 7 tahun, depresi juga karena saya lihat setiap ingat papa saya selalu menangis. Dan saya pelajari itu juga yang membuat mama saya itu ini ya, jadi mengalami kanker. Jadi setelah 7 tahun berlalu, mama saya kena kanker payudara, kanker paru. Yang kena tumor payudara itu adik saya waktu ini ya, waktu masih kuliah. Mama saya kena kanker paru stadium akhir, stadium lanjut waktu itu. Eee, Waktu itu tiba-tiba, mama saya cuma, tandanya itu cuma nggak bisa ngangkat kaki gitu aja. Di Surabaya didiagnosa multiple, eee, apa, multiple myeloma. Nah, lagi-lagi saya minta second opinion ke luar negeri, ke Penang waktu itu. Karena di Singapura waktu 2012 itu sudah sangat mahal, jadi saya memilih ke Penang. Waktu di Penang ternyata ketemu kanker paru dan stadium akhir. Hanya punya waktu 6 bulan. Kira-kira teman-teman kalau orang tuanya sudah didiagnosa, tidak ada harapan, tetap diobatin nggak? Ya kan pasti tetap diobatin kan, kita mau yang terbaik. Nah, itu juga sama, pakai My Life Insurance. Berobat di sana, dokternya akhirnya menyerah, saya cari lagi. Karena di Singapura, kepinginnya sih ke Singapura, tapi minimal 3 miliar dana awal. Kita nggak ada waktu itu. Jadi saya pilih ke Guangzhou. Saya pilih ke Guangzhou karena pertimbangan biaya yang relatif murah dan sangat canggih. Nah, di situ ada beberapa pengobatan kanker itu yang selain kemo, karena kemo itu sangat merusak ya. Jadi saya juga mempertimbangkan hal itu, akhirnya berangkat. Itu pun sangat mendadak ya. Jadi nggak ada bisa milih apa low season atau apa, nggak ada. Harus berangkat berapa hari lagi, berapapun harga tiket pesawat ya dibeli. Begitu juga dengan pengurusan paspor. 1 hari harus jadi, berapapun harganya ya dibayar. Nah, itu kan tidak bisa ditanggung jika kita nggak punya fleksi CI tadi. Ya. Nah, selama di sana sebulan, kita kan juga harus menanggung biaya akomodasi. Benar ya, makan, tempat tinggal, itu semua dari mana kalau kita nggak punya fleksi CI. Nah, itu saya punya biaya eee, buat mama saya itu karena habis menjual aset, teman-teman. Jadi saya punya toko tingkat 4,5 di Jombang, kita jual dengan harusnya 3 miliar, tapi karena keburu-buru 1,75 miliar kita lepas buat berobat mama saya. Selama di Guangzhou tiap bulan saya transfer ke adik saya yang mengantar itu sekitar 20 jutaan, kurang lebih. Dan itu nggak bisa nawar ya. Berapapun yang ditagihkan dibayar. Berapapun obat yang harus diminum dibayar. Selang sebulan pulang. Karena waktu itu Desember, jadi libur. Waktu pulang mama saya sudah badannya tinggal tulang sama kulit gitu ya. Dan obat-obatan yang dibawa pulang itu juga banyak. Selain itu saya juga kasih obat ini ya, herbal ya, food supplement. Apa aja yang ditawarin pokoknya yang ada peluang bagus saya beli. Beli dus-dusan langsung gitu ya, satu kerdus saya beli semua. Itu saya kasih semua ke mama saya. Itu sudah berapa, sudah nggak mikir. Pikirannya yang di pikiran saya mau mama saya sembuh, karena mama saya juga semangat, mau sembuh. Karena waktu pulang dari Guangzhou, mama saya tuh beli dompet ya. Saya bilang, "Oh, Mah, beli dompet ya?" "Iya." "Buat apa, Mah?" Gitu. Terus mama saya bilang gini, "Iya, nih, ini," manggil saya kan Noni, "Iya nih, ini buat mama
ke pasar nanti kalau pulang ke Jombang. Bayangkan teman-teman, mama saya tuh punya keyakinan yang kuat bahwa beliau itu bisa sembuh, terus nanti pulang lagi ke Jombang. Nah, masa gitu kita nggak mau bela-belain gitu kan? Ya pasti bela-belain yang terbaik. Nah, jadi waktu pulang ke Jombang, Desember, ke Surabaya Desember, Januari mau saya kirim balik. Tapi ternyata mama saya bilang gini, eee, "Nggak usah nih, mama capek, di sana kedinginan, sakit semua, mama tak pulang ke Jombang dulu," gitu. Pulang ke Jombang kan, waktu ke Jombang mama saya ke Jombang, saya udah mikir nih, "Wah ini kok kayaknya ini ya, menurun ya." Saya mikir, "Apa dibawa ke Singapura ya?" Saya sudah telepon, konsul sama dokternya di Singapura. Udah gelap mata, udah berapa pun wis bayar gitu. Ya harus jual aset, bingung juga jual asetnya kan, yang mana gitu kan, karena, itu rumah kan juga ditempati. Nah, konflik seperti itu yang saya alami waktu sama mama saya. Jadi, akhirnya waktu pulang ke Jombang, dalam waktu hitungan hari ngedrop-nya parah ya, cepat sekali. Saya bawa balik lagi ke Surabaya, masuk rumah sakit di Surabaya. Dokternya sudah bilang, "Saya kan dulu sudah bilang ke kamu sebelum kamu ke Guangzhou, ke ini, tinggal 6 bulan," gitu. "Ya tapi nggak apa lah sebagai anak ya memang kamu harus memberikan yang terbaik supaya nggak ada penyesalan." "Iya betul Dok," saya bilang gitu. Dokternya pesan begini, "Kalau nanti sudah waktunya, kan pasti masuk ICU, biasanya kan pasti kita ini kan sudah waktunya itu pakai ini ya, alat, nafas itu. Biasanya kita kan, apa ya, masih mau berharap bisa gitu loh." Dokternya pesan gini, "Kalau sudah waktunya, jangan dimasukkan ICU ya, biar nanti normal aja, nggak adanya," gitu. Karena ICU kan juga kamu tahu biayanya besar, juga kasihan mamamu. Nah, dokter ini baik sekali. Nah, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Waktu itu mama saya sudah mulai penurunan, sudah mulai jadi saya baru tahu ya kalau orang kanker itu denyut nadinya itu, mulai nggak ada dari kaki, kakinya dipegang udah dingin, udah nggak ada denyutnya, dia udah nggak bisa gerak, tangannya udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngomong, jadi progresnya itu sudah kelihatan banget. Kita udah nunggu, udah nggak masuk, ICU. Nah, waktu itu saya sempat pulang sebentar mau nengok anak saya, belum sampai rumah udah ditelepon lagi karena mama masuk ICU. Loh, saya bingung, kok dimasukin ICU gitu. Ternyata, saya tanya adik saya, teman adik saya ini ada yang bisa six sense gitu ya, indera keenam, dia bilang, rohnya mama saya itu kayak duduk di ranjang di rumah sakit, terus ditanya, kan sebenarnya udah mau pergi, tapi apa ya, yang menahan gitu. Mama saya bilang, "Iya, soalnya saya pengen lihat anak saya yang paling kecil itu menikah." Nah, tahu gitu, dengar gitu ya adik saya ini, yang dulunya kita udah sepakat, rela, nggak usah masuk ICU, nggak jadi dimasukin ICU. Nah, saya balik lagi ke rumah sakit, dokternya telepon saya, "Loh Shirley, kok dimasukin ICU? Kan saya sudah kasih tahu, biayanya tuh besar sekali. Mamamu juga kasihan, kamu juga kasihan. Mamamu itu tadi sudah 3 jam nggak ada nadinya. Kita tuh sudah mati-matian balikin nafasnya mama kamu. Nggak kasihan lah kamu lihat mamamu di ICU gitu." Ya tapi namanya anak, kalau mau mamanya itu masih mau hidup untuk berjuang kan pasti diusahakan yang terbaik. Nah, sampai di ICU ya beneran ya sudah pakai alat itu ya. Kita udah nggak pernah mikir biaya, list, harga berapa, udah nggak pernah dilihat menunya. Pokoknya apa yang harus di ini bayar. Nah, tapi kita sadar ya, udah nggak mungkin. Jadi, eee, sudah ngumpul semua, ya ditanya, apakah sudah rela dicabut ini selangnya, ya akhirnya direlakan. Nah, berapapun biayanya ya nggak bisa nawar. Nah, teman-teman dari pengalaman ini mungkin teman-teman bisa belajar ya, kalau bisa memilih sakit apa. Kalau mama saya ditanya waktu itu, pasti mama saya nggak mau lah sakit kanker, bener nggak? Pasti mungkin jawabnya mungkin panu atau kades gitu kan. Ya tapi masalahnya nggak bisa milih dan nggak tahu kapan datangnya. Nah, begitu juga dengan papa saya, nggak bisa milih. Waktu nggak siap, nggak ada yang siap. Ternyata papa saya sakit dan satu hal waktu papa saya koma itu ya, itu waktu saya mau panggil dokter Singapura, mama saya kan bilang, "Tenang, tenang Pap, ini kan Noni panggil dokter Singapura yang terbaik, pasti nanti bisa lebih baik."
Loh, itu orang koma loh, bisa ngangkat tangannya kayak marah gitu loh. Di situ mama saya bilang, "Mungkin papamu tuh nggak mau dipanggilin dokter, mungkin merasa ini buang-buang uang." Ya saya mengerti ya, pikiran papa saya. Aset yang sedemikian tahun dari dia muda sampai dia umur 63 dikumpulkan hanya untuk membayar dia sakit, berpindah ke asetnya rumah sakit, dia pasti nggak rela. Pasti dia pikirannya lepaskan saya, relakan saya biar ini aset untuk anak-anak. Karena anak-anaknya belum ada yang mapan. Kan begitu ya. Kita sekarang sebagai orang tua juga pasti merasakan seperti itu. Nah, teman-teman, dari situ saya menyadari dan saya nggak mau mengulang hal yang sama ya. Jadi saya menyadari bahwa kita ini perlu sekali punya dana tunai yang sangat besar. Nah, tapi itu kan bisa untuk sakit kritis saja. Perkembangan yang akhir-akhir ini, terutama saat ini, penyakit itu kan semakin bermacam-macam ya. Tiba-tiba ada corona. Nah, corona itu kan nggak termasuk sakit kritis. Ya oke, memang fleksi CA itu sangat-sangat butuh. Tapi apakah fleksi CA saja cukup? Tidak, teman-teman. Tetap kita butuh yang namanya asuransi kesehatan. Nah, contoh nih, ada teman ya masuk ICU, padahal cuman kena DB, tapi bisa sampai koma, habisnya 360 juta. Nah, apalagi kena COVID, ya kan? Bukan termasuk sakit kritis, tapi biayanya habis-habisan. Ada yang tiap tahun itu kena MAH, ada kan? Ada yang kena tipes kambuhan. Nah, itu gimana kalau teman-teman nggak punya solusinya? Nah, solusinya apa? Nah, kita sangat bersyukur, saya sangat bersyukur sekali kita tuh punya HSCPX yang memberikan perlindungan dengan plafon yang besar tanpa inner limit dan perlindungannya sampai 99 tahun karena kita nggak tahu kapan sakitnya kan, jadi harus cari yang maksimal perlindungannya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dari HSCPX ya. Kelebihannya itu apa saja sih? Nah, tapi ini mungkin tidak bisa sampai dalam sekali karena jika membahas produk ini sebenarnya butuh sampai dalam, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan sharing batu-batu besarnya aja ke teman-teman sebagai gambaran bahwa produk kita ini powerful banget. Untuk detailnya dan prakteknya di lapangan bagaimana, nah silakan teman-teman konsultasikan ke leader masing-masing ya. Nah, tapi yang saya sharingkan ini jangan dijadikan konsultasi di atas di atas Zoom ya, di atas online ya gitu ya. Nah, kembali lagi nanti konsultasinya ke leader masing-masing. Oke? Nah, teman-teman, plan kita ini kan kita tahu ya, HSCP dulu kan Indomalay. Nah, kelebihannya HSCPX ini, cakupan wilayahnya tuh lebih luas. Ada Asia, seluruh Asia, dan yang satunya kan Asianya kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Nah, saya mikir, wah ini cocok, kan masih bisa ke China tadi, bener ya? Masih bisa ke Filipina kalau mau, siapa tahu ya, ke Thailand juga bisa. Cakupannya lebih luas lagi. Nah, selain itu, cakupannya ini lebih luas, kalau kita bandingkan dengan yang lain, kita ini produknya lebih murah 30% daripada yang cakupannya tadi Indomalay. Nah, teman-teman, yang pertama saya akan bahas ICU. ICU-nya di Allianz HSCPX ini di-cover 365 hari. Ini penting, teman-teman. Jangan sampai memilih yang di-cover misal cuma 150 hari. Jangan, ya. Nah, ini di covernya termasuk ketika kita di ICU atau NICU atau ruang isolasi. Nah, ini cocok dengan kondisi sekarang ini. Ya, karena teman-teman tahu kan OGA? Nah, OGA itu waktu sakit habisnya dia di ICU itu selama 9 bulan dan tiap hari itu biayanya 75 juta per hari ruang ICU-nya. Nah, makanya jangan ngambil yang setengah-setengah, ambil yang full, di cover setahun. Karena kita nggak pernah tahu sakitnya apa, gitu kan. Nah, apalagi yang sekarang ini. Nah, covernya kita ini, ICU-nya itu juga sesuai tagihan, jadi tidak dibatasi harga. Dan jangan sampai memilih ICU yang dibatasi harga. Misal, ICU-nya ditanggung hanya 2 kali harga kamar. Nah, itu kalau misalnya kena COVID gimana, teman-teman? Karena rumah sakit mulai sekarang ini, karena COVID ini ya, itu mulai menaikkan harga. Kenapa? Pasiennya terlalu banyak. Yang ditangani itu terlalu banyak. Jadi biaya dokter, biaya ICU, APD-nya, itu semua dinaikkan. Nah, kalau nggak punya asuransi gimana? Ada yang habis sampai 500 juta loh, hanya karena COVID. Tergantung dari berapa lama perawatannya di ICU. Nah,
perawatan COVID ini sendiri di ICU itu kan macam-macam ya, ada yang dengan komplikasi, terus dengan ventilator itu 15,5 juta itu per hari, ya per hari. Kalau tanpa ventilator 12 juta per hari. Nah, kalau dengan komplikasi lebih mahal, dengan ventilator 16,5 juta, kalau tanpa ventilator 12,5 juta per hari. Nah, jadi benar-benar perhatikan ICU-nya ini di cover-nya sesuai tagihan atau dibatasi per hari. Atau ada batasannya, gitu ya. Ini sangat penting. Nah, kita tahu teman-teman kemarin beredar video ya, viral ya, Tung Desem itu ya. Tung Desem Waringin itu habisnya sekitar 125 juta ya. Nah, bukannya ditanggung pemerintah ya, gitu. Nah, kalau ditanggung pemerintah kan nggak bisa di rumah sakit swasta ya, pasti ada rumah sakit rujukan. Namanya rumah sakit rujukan ya teman-teman ya. Kita bisa bayangin kan berapa orang yang dirawat di sana, yang kena corona, yang positif itu berapa orang. Nah, sedangkan kita misal nih, kena nih PDP. PDP itu kan orang yang sudah bergejala dan masuk rumah sakit. Nah, berarti pasien rawat inap ini tadi belum tentu kan positif corona, baru ada gejala aja. Gejala misalnya batuk-batuk, sesek-sesek, itu kan tapi belum tentu positif. Nah, tapi masuk rumah sakit, diisolasi jadi PDP. Terus tempatnya isolasi itu penuh dengan orang yang positif corona. Nah, kira-kira kalau Anda masih negatif, terus ketemu yang positif corona, nah gimana? Apa nggak rest in peace gitu ya? Langsung berangkat teman-teman. Nah, itu kenapa sangat butuh asuransi yang swasta seperti ini. Namanya paketan pemerintah ya teman-teman ya. Obatnya itu ya disesuaikan kan, pasti ya disesuaikan dengan paketannya itu. Nah, kalau yang sesuai saya dengar dari infonya Pak Tung kemarin, itu ada satu obat yang namanya Actemra ya, itu seperti antibiotik gitu ya. Itu sekali diinfuskan 12 juta sekali pakai. Ya. Nah, itu kan nggak mungkin di-cover teman-teman, kan udah paketannya, udah ada paketannya. Ya. Nah, berarti kalau nggak diganti, nggak bisa yang itu, berarti kan digantinya yang standar, yang generik gitu kan. Nah, kita tahu sendiri, perawatan corona itu kayak orang DB ya, jadi cuma diinfus, dikasih vitamin, kalau misalnya sesek, ya dikasih oksigen, kalau ada lendirnya, ya lendirnya itu dikeluarkan, kan gitu. Jadi memang belum ada obatnya. Jadi intinya tubuhnya ini dikondisikan supaya enak, ya, supaya sehat, nutrisinya dicukupin, sehingga bisa melawan virus itu sendiri. Nah, itulah perlunya berobat yang aman dan fasilitasnya bagus. Karena yang dikhawatirkan dari corona ini adalah infeksi sekundernya. Jadi misalnya daya tahan tubuh kita ini kan lagi perang nih sama virus. Nah, karena lagi sibuk perang, daya tahan tubuhnya, bakterinya jadi masuk. Jadi infeksi kedua dari bakteri lain. Manfaatin kesempatan nyerang ketika lengah. Nah, ketika bakteri jahat ini masuk, antibodinya sibuk lawan virus, kan harus masuk antibiotik dong. Anti peradangan. Nah, itu kan mahal-mahal tuh antibiotik, anti peradangan kayak begitu. Nah, kalau di cover sama pemerintah gimana? Kayak misalnya Actemra yang mahal tadi. Ya kan nggak jadi, nggak bisa, pakainya yang murah. Makanya banyak yang nggak survive, nggak bisa bertahan, banyak yang meninggal. Nah, masalahnya orang minum antibiotik itu bisa sembuh itu kan bukan cuma antibiotiknya yang membunuh bakteri, benar nggak? Daya tahan tubuhnya itu juga berpengaruh. Nah, daya tahan tubuh inilah yang kalau lagi kewalahan melawan virus corona, berarti obat antibiotiknya kan harus bagus. Nah, gimana caranya? Ya harus punya asuransi yang swasta. Maka Anda bisa mendapatkan obat itu yang terbaik, bisa sembuh. Nah, terus kalau di cover pemerintah, rawat jalannya gimana? Kan masih simpang siur kan? Nah, kalau di kita, kan bisa tuh. Misalnya masih ada lendir yang masih tersisa, kan bisa ya dipakai rawat jalannya. Nah, artinya tidak bisa diremehkan teman-teman. Jadi sangat butuh asuransi yang bisa mencukupi. Ya, HSCPE pun teman-teman harus mencermati plan apa nih yang bisa. Karena yang di basic dan basic E kan obatnya ada batasan ya. Ada batasan di 5 juta, 9 juta. Nah, paling enggak harus ambil klasik, syukur-syukur ambil esensial gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman harus memilih biaya implan itu yang sesuai tagihan ya, on bill, dibayar sesuai tagihan. Nah, karena apa?
Karena saat kita tuh harus menghadapi ini, biaya ring jantung, pacu jantung, kayak gitu, itu nggak murah loh teman-teman, ratusan juta. Nah, ditemukan inovasi baru, ada yang namanya ginjal bionik, jadi pengganti cuci darah. Nah, ini kalau nggak di-cover, nah teman-teman jadi asuransi buat diri sendiri lagi. Nah, terus bantalan tulang belakang, itu juga tidak murah ya teman-teman ya. Nah, terus juga harus kita cek ya, ini on bill-nya itu bisa dipakai mulai tahun pertama atau tidak. Karena beberapa di asuransi yang lain, itu on bill-nya bisa dipakai di tahun ke-8. Jadi nggak bisa cashless 7 tahun pertama. Jadi harus reimburse. Akibatnya apa? Reimburse kan berarti kita bayar sendiri dong. Ya, kita bayar dulu sendiri, nah terus nanti baru dibayar balik. Nah, karena reimburse, asuransi punya kesempatan untuk investigasi. Dan itu lama sehingga uang kita itu pengembaliannya ya rekor itu pengalaman teman saya bisa 8 bulan baru dibayar kembali karena ada investigasi. Nah, itu penting sekali diperhatikan. Kemudian yang ketiga, biaya transplantasi organ on bill. Nah, ini sebelumnya nggak ada ya. Jadi asuransi yang model baru ini aja yang inflasi ini aja yang diganti. Nah, dulu nggak diganti, jadi ranahnya masuk ke fleksi CI. Nah, di Allianz itu apa yang diganti itu semuanya ya. Kalau di kita itu biayanya yang mendonor itu operasi sama biaya pemulihan ICU-nya diganti. Kemudian yang menerima donor biaya operasinya dan pemulihannya juga diganti. Beberapa di asuransi lain itu yang diganti hanya pendonornya. Waktu dipasang ke kita organnya itu bayar sendiri. Nah, itu perlu dicermati, ya. Terus organnya ditanggung nggak? Enggak, organnya nggak ada asuransi yang menanggung pembelian organ yang dipasang tadi. Terus pakai apa dong? Sisi aja jawabannya, ya. Jadi harus punya dua-duanya. Kemudian yang keempat, rawat jalan 60 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap. Nah, ini beberapa ada yang lebih pendek ya, 30 hari, ada yang 30 hari, 60 hari. Nah, pilih dong yang paling maksimal, karena kita nggak pernah tahu waktu butuh gitu. Nah, kemudian perawatan kanker. Nah, ini penting teman-teman. Coba dicek perawatan kanker yang ditanggung ini kankernya jenis apa? Karena beberapa itu nggak ditanggung semua. Nah, di tempat kita ini semuanya ditanggung. Kanker jenis apapun ditanggung. Terus pemeriksaannya, diagnosisnya, pengobatannya segala macam itu ditanggung sesuai kajian. Jadi misalnya nih, kayak saya tadi cerita mama saya di Guangzhou, itu nggak cuma kemo sama radioterapi, ada beberapa itu yang pakai ini 3D particle gitu ya. Jadi pasien-pasien kanker paru itu dia pengobatannya itu di radioterapi tapi langsung di kankernya. Jadi pakai jarum gitu mirip akupuntur ya, langsung dimasukin gitu, langsung ditaruh di tempat yang terdekat dengan kankernya sehingga tidak seluruh tubuhnya yang kena radioaktif. Dan itu kan bantu banget ya daripada kena kemoterapi itu sel-sel baiknya itu mati semua. Jadi di Guangzhou tuh terobosannya keren-keren sekali ya. Yang berikutnya itu ada cryosurgery. Jadi cryosurgery ini dengan permainan suhu. Jadi kankernya itu didinginkan dengan pakai gas nitrogen, suhunya tuh sampai minus 160 derajat ya. Jadi dibekukan dingin sekali sehingga membuat sel kanker ini beku dan akhirnya mati tanpa operasi. Itu jauh lebih aman. Nah, yang ketiga ini imunoterapi. Nah, ini terapi biologis ya teman-teman ya. Jadi disuntik sel imun anti tumor ke dalam tubuh pasien, ini membunuh tumor secara langsung, kemudian juga ada efeknya itu reaksinya kekebalan tubuh untuk melawan kankernya itu ada. Nah, jadi mencegah kanker itu bisa tumbuh kembali. Jadi banyak ya teman-teman yang ada yang model intervensi gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, kalau sampai yang ditanggung itu cuma kemoterapi dan radioterapi itu sayang sekali teman-teman karena resikonya itu untuk pulih kembali itu rendah gitu ya. Jadi banyak yang baru. Ini harus dicermati. Nah, kemudian saya juga menemukan satu rumah sakit di USA ya, dari pengalaman nasabah saya, beliau kena kanker lever 3 ya, kanker lever stadium 3, dia ke Singapura, dioperasi habis 300 juta, kemudian disuruh minum obat, ternyata obatnya itu alergi sama dia ya, dan obat ini harus diminum seumur hidup. Nah, di Amerika itu nggak pakai operasi lagi, karena sudah dioperasi di Singapura, tinggal diatur dietnya aja. Jadi lebih aman dan itu memang rumah sakit yang terbesar. Nah,
ketika sudah di Amerika itu sembuh ya, beliau sembuh dari 2009 sampai sekarang karena berobat di rumah sakit yang di Amerika. Nah, di plan kita yang signature itu kan ada di Amerika. Nah, cocok gitu, saya suka. Nah, kemudian yang keenam, perawatan dialisa on bill. Nah, ini perlu diperhatikan ya, cari yang sesuai tagihan. Kemudian santunan penyakit katastrofik ya. Penyakit katastrofik itu dikasih 500 juta. Langsung. Kurang apa coba? Premi udah lebih murah, masih dikasih 500 juta lagi. Kalau nggak mau, berarti ya kurang pintar gitu aja. Nah, kemudian yang ke-8, pengobatan tradisional Cina. Ya, ini hanya di kita yang ada. 9, perawatan medis tahan lama. Itu diganti sampai 50 juta. Ya, misalnya Pak kursi roda, ya monggo milih yang 50 juta, boleh. Kemudian anggota tubuh artifisial ya, misalnya cacat gitu ya, kecelakaan atau apa, ini bisa diganti. Dikasih plafon 500 juta. Ini hanya di kita yang ada. Kemudian paliatif. Nah, ini penting ya bagi yang penderita kanker seperti mama saya, karena untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan kondisi hidupnya itu karena muta apa dan sebagainya supaya itu hidupnya tetap enak sampai akhir hayatnya, maka perlu pengobatan paliatif. Yang berikutnya 12 perawatan HIV. Nah, ini di kita yang ada ya. 13 expert medical opinion, juga alien yang hanya di alien yang ada. Kemudian ada medical assistant. Yang berikutnya ada rawat inap karena darurat kecelakaan di luar wilayah pertanggungan. Ini penting loh teman-teman. Karena misalnya nih, kalau cuma dibatasi ya, ini kan di kita on bill, di luar sana ada yang dibatasi, misal nih, dibatasi 50 juta. Nah, terus kalau ada kejadian darurat, misalnya apa sih darurat itu? Nah, darurat itu artinya kan harus segera ditangani. Kalau enggak, berarti akan menyebabkan kematian. Contohnya apa? Jantung, stroke. Kan ada tuh. Calon nasabah saya jalan-jalan tuh, mau ke USA, terus transit Taiwan. Atau transit ke Singapura, terus jatuh, terus stroke. Loh. Masuk ICU sampai sekarang. Loh. Terus gimana? Di Singapura kan 75 juta per hari. Kurang dong. Terus minta siapa? Nah, jadi penting. Ini pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan karena darurat kecelakaan, termasuk perawatan gigi dan macam-macam. Kalau kecelakaan di luar negeri, di luar wilayah yang kita pilih, misalnya pilih Indonesia, kecelakaannya di Singapura, terus harus dijahit. Nah, itu ditanggung ya. Pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan darurat karena kecelakaan. Nah, terus yang terakhir, pre-existing condition bisa diklaim di tahun ketiga. Ini penting ya. Di asuransi lain tidak bisa, pasti tidak bisa. Nah, beberapa orang kan berharap masih bisa gitu ya. Tapi melewati proses underwriting. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum supaya teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan, sebelum saya tutup sesi ini, silakan saksikan video berikut ini dari Hitung Bersama. Siap-siap pulang teman-teman. Wah, ini sudah siap nih. Memang luar biasa mengalami sakit COVID-19 ini. Dan merupakan berkat Tuhan juga jadi sembuh. Sehingga semoga bisa menginspirasi orang banyak. Tetap semangat, tetap gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ada yang nanya saya, Pak Tung sakit berapa hari, kemudian habis berapa? Saya dengar-dengar habis 500 juta ya. Oke, daripada simpang siur, saya jawab. Juga ada yang nanya, Pak Tung gratis ya dibayarin oleh pemerintah. Oh, terus bayarnya bagaimana? Obat apa Pak Tung yang paling mahal? Nah, kali ini saya akan jelaskan apa yang bisa saya jelaskan, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, setahu saya, yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah di rumah sakit rujukan pemerintah itu ditanggung 100%. Apabila di swasta, ya kita harus siap-siap. Kita juga ditanggung oleh pemerintah, sistem klaimnya bagaimana, bahkan
tahu dan harus ngurus ke pemerintah. Oke, nah sekarang saya nginep di rumah sakit itu sejak tanggal 30 Maret. Jadi tepatnya 12 hari, 11 malam. Karena di rumah sakit itu yang dihitung adalah malamnya ya selalu saya, terus kemudian konsultasi dokter, kemudian tes darah sejak tanggal 23 sampai tanggal saya bisa di cover asuransi 111%. Nah, ajaib toh gitu ya. Kok bisa Pak? Asuransi 111%. Di awal yaitu tanggal 30 masuk ya saya damai-damai karena asuransi saya cukup tinggi gitu ya. Jadi totalnya itu 12 miliar satu tahunnya asuransi saya. Dari saya ngajar yang namanya Financial Revolution, seminar 3 hari, selalu saya ngajarkan harus punya asuransi kesehatan. Bukan hanya asuransi jiwa adalah untuk warisan, yes boleh.